Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SP Batik Surakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas untuk hari ini. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas bab 7 terakhir, yaitu aplikasi tekanan zat pada makhluk hidup. Nah, Ibu harap sebelum lanjut kalian menyimak dan mencatat materi-materi yang Ibu sampaikan di buku catatan IPA kalian. Oke, kita lanjut. Nah, aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup diantaranya yaitu pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia, dan tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Untuk pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, xilem dan floem berperan dalam sistem pengangkutan. Air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar dan diangkut melalui xilem ke bagian batang dan daun tumbuhan. Kemudian, zat makanan yang dibuat di daun akan diangkut melalui floem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Pengangkutan air sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengangkutan air masuk ke akar dan pengangkutan air dari akar menuju daun. Untuk yang pertama, pengangkutan air pada tumbuhan saat air masuk ke dalam akar. Nah, saat air masuk ke dalam akar, kira-kira jaringan mana saja yang dilalui air ketika masuk ke dalam akar? Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut. Pertama-tama, air diserap oleh rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis, kemudian air akan melalui korteks, dan selanjutnya masuk melalui endodermis dan perisikel. Setelah dari endodermis dan perisikel, air masuk ke dalam jaringan xilem pada akar. Dan yang terakhir, air akan bergerak menuju ke xilem batang dan ke xilem daun. Nah, paham ya untuk cara kerja dari pengangkutan air masuk ke dalam akar. Kita lanjut. Pengangkutan air dari akar menuju ke daun. Nah, tumbuhan sendiri tidak mempunyai mekanisme pemompaan cairan seperti pada jantung manusia. Lalu, gimana Bu air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi atau ke bagian daun menuju daun? Kalian bisa lihat pada gambar berikut. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena ada daya kapilaritas batang. Betul sekali. Nah, dengan adanya daya kapilaritas batang, air dapat naik ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi. Selain itu, daya kapilaritas batang juga dipengaruhi oleh gaya adhesi maupun gaya kohesi. Selain gaya kohesi dan adhesi, daya kapilaritas batang juga dipengaruhi oleh daya isap daun, yaitu kemampuan daun untuk menyerap air pada proses fotosintesis. Air pada permukaan daun juga mengalami penguapan. Nah, peristiwa penguapan ini disebut transpirasi. Perlu diingat ya anak-anak, proses peristiwa penguapan air di daun disebut transpirasi. Kemudian, penggunaan air di bagian daun akan menyebabkan tarikan air pada bagian xilem, sehingga air di akar dapat naik ke atas. Itu sistem dari air dari akar menuju ke daun. Kita lanjut. Nah, untuk pengangkutan nutrisi pada tumbuhan, semua bagian tumbuhan tentunya memerlukan nutrisi. Nah, nutrisi sendiri ini diperoleh dari hasil fotosintesis, yaitu gula dan asam amino. Nah, bisa dilihat pada gambar. Gambar berikut merupakan proses fotosintesis, yaitu terjadi di daun dan menghasilkan glukosa. Nah, kita bisa lihat ini glukosa. Nah, sistemnya seperti ini, memerlukan cahaya matahari dan karbon dioksida. Oke, agar kebutuhan nutrisi setiap bagian tumbuhan terpenuhi, dibutuhkan suatu proses pengangkutan. Nah, pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan melalui pembuluh floem. Kalau yang air dan mineral tadi menggunakan pembuluh xilem,
Kalau yang hasil fotosintesis ini menggunakan pembuluh floem, gitu ya. Lanjut. Nah, pengangkutan hasil fotosintesis dimulai dari daun ke bagian tanaman lain. Kenapa di daun, Bu? Karena di daun sendiri terjadi proses fotosintesis. Nah, seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, peristiwa fotosintesis ini menghasilkan gula, sehingga pada bagian daun ini memiliki kadar gula yang lebih tinggi. Itu ya. Nah, dibantu apa, Bu, untuk mengangkut hasil-hasil fotosintesis ini? Nah, pengangkutan ini dibantu oleh sirkulasi air yang melalui pembuluh xilem dan floem. Bisa dilihat pada gambar. Ada suatu ini air. Nah, ini sirkulasi airnya menuju ke bawah. Nah, ini prosesnya seperti ini terus. Oke? Oke, kita lanjut ya anak-anak. Kemudian aplikasi yang berikutnya yaitu tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut tekanan darah atau tensi. Nah, agar tekanan darahnya tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Tekanan darah diukur menggunakan suatu alat, sphygmomanometer, atau kita biasanya menyebutnya tensimeter. Nah, ini tekanan darah normal manusia ini berkisar antara 128 per 80 mm Hg. Angka pertama 120 mm Hg ini disebut angka sistol. Nah, angka sistol ini merupakan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Bisa dilihat pada gambar ya. Kemudian angka kedua 80 mm Hg ini disebut angka diastol. Nah, angka diastol merupakan pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung, tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi. Nah, menuju ke fase istirahat lah, istilahnya seperti itu. Nah, untuk pengukuran tekanan darah juga berlaku hukum Pascal. Gimana bunyi hukum Pascal, Bu? Menurut Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Bisa dilihat pengukuran tekanan darah yang dilakukan di dalam pembuluh nadi besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Pasti kalian pernah atau sering melihat orang yang diukur tekanan darahnya. Nah, seperti ini prosesnya. Oke, lanjut ya. Kemudian aplikasi tekanan zat yang terakhir yaitu tekanan gas pada sistem pernapasan manusia. Nah, pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus. Nah, ini perlu diingat, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida ini terjadinya di alveolus ya anak-anak. Jangan sampai lupa. Kemudian, setiap menitnya paru-paru itu dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sekitar 200 ml. Kenapa yang diserap lebih banyak daripada yang dikeluarkan, Bu? Karena otot-otot kita memerlukan energi. Nah, dengan adanya oksigen ini dapat menghasilkan energi yang mampu mensuplai otot-otot kita. Gitu ya. Kemudian pertukaran antara O2 dan CO2 terjadi secara difusi, yaitu perpindahan dari konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu. Saat darah memasuki kapiler alveoli, karbon dioksida dalam darah berdifusi menuju alveoli dan oksigen dalam alveoli berdifusi ke dalam darah. Darah menuju jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Saat darah tiba di jaringan tubuh, oksigen mengalami difusi menuju jaringan tubuh.
karbon dioksida dalam jaringan tubuh lebih besar daripada karbon dioksida dalam darah, sehingga karbon dioksida dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepas oksigen dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh, darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat anak-anakku. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan cara menerapkan 3M. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mengerjakan form penilaian ya anak-anak. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.